Hamda ikut yang relay 2. Jadi satu orangnya itu lari 85 kilo per orang. Nah, alhamdulillah waktu itu tuh dapat posisi kedua. Dan itu dari kira-kira yang ikut itu berapa orang? Sekitar kalau dari seluruh kategori digabungkan kayak sampai 2.500 orang lah. 2.500 orang. Ya, 3 jam pernah juga lari sampai 10 jam pernah. Oh, sampai 10 jam. Ya, sampai 12 jam lah pernah. Dia 42 kilo nggak pakai sepatu di jalan raya. Lari ini juga besar juga bang, dalam juga filosofi lari ini. Jadi kita harus sabar, latihannya harus konsisten, terus harus pintar ngatur waktu. Jadi yang paling penting dalam lari itu kekuatan pikiran, power of mind kan. Yang bikin orang kuat lari itu ya pikiran dia sendiri. Jadi umpamanya kalau jarak jauh, kalau pikir terus jaraknya nggak akan sampai. Kalau kayak hidup kita aja lah, kalau kita hidup tuh kita jalani aja tanpa beban atau ya tanpa banyak pikiran, pasti kita bahagia enjoy aja kan, sampailah ke tujuan. Nah, lari juga kayak gitu bang, kalau kita banyak pikiran pasti nggak sampai, macam-macamnya ada yang sakit rasanya. Jadi setelah ikut beberapa event hari ini, dan mungkin Hamda apakah ikut dalam komunitas atau? Awalnya ikut komunitas. Nah, komunitas tuh juga penting, soalnya kebanyakan orang-orang tuh kan malas olahraga sendiri, sukanya rame-rame. Nah, kalau di kota Bandung tuh lumayan banyak lah komunitas. Hamda tuh awal ikut komunitas tuh namanya Freak Runners Bandung. Ikut sekitar hampir lah setahun lebih lah ikut di situ. Tapi sekarang masih bagian dari komunitas itu. Nah, di sana kenal mulai dari PES tadi, terus latihannya gimana. Terus dapat kawan-kawan banyak kan, relasi, nanya-nanya ke yang udah lama lari kan, sama yang senior juga. Yang tua-tua juga banyak yang suka lari. Terus kalau sekarang tuh lebih suka lari sendiri, kayak independen lah. Tapi kalau kayak kebanyakan orang kan dia ikut event lari itu rame-rame. Tapi aku lebih suka sendiri sekarang, lebih gimana ya? Lebih pengen itulah, pengen sendiri. Yang enak. Mungkin kan karena keadaannya sekarang yang pandemi seperti ini, apakah ada event yang sebenarnya Hamda sudah target di bulan ini harus ikut ini gitu? Ada. Pasti ditunda semua kan? Pasti ditunda semua. Dan untuk supaya tubuh ini kayak biasa, pembiasaan kayak biasa, ya, itu cara latihannya gimana kalau misalnya untuk daya tahan atau menjaga kondisi gitu? Ya. Paling event yang mau diikutin tahun ini tuh baru daftar 1 kemarin, Pokari Bandung Marathon. Jadi itu mau ikut maraton 42 kilo. Targetnya tuh pengen pecahin rekor pribadi sih, karena belum pernah lari maraton. Pengen lari di bawah 3 jam lah intinya. Di bawah 3 jam? Ya, di bawah 3 jam. Terus karena di event itu udah dibatalkan karena COVID-19 ini kan, semua event lari sekarang tuh dibatalin karena kan nggak boleh ada kerumunan massa gitu kan. Terus gimana cara supaya jaga kondisi tubuh? Disaranin kalau mau mulai lari aja sendiri dulu. Kalau kayak sekarang ini kan nggak boleh ngumpul, atau bersama orang-orang yang udah kita dekat aja lah, jangan sama orang-orang asing karena risikonya gede kan. Terus lari dari jauh dari keramaian lah intinya, pokoknya lari ke bukit-bukit atau ke jalan yang sepi-sepi. Cuman itu tadi suka jenuh kan. Nah, iringi juga sama workout di rumah, bisa dilihat videonya di YouTube kan. Bisa dilakuin tiap hari itu buat jaga kondisi. Lari itu kalau kita lari bang ya, dibutuhin konsistensi yang tinggi. Kalau kita nggak bisa konsisten, nggak akan kemampuan kita tuh nggak akan bertambah, bakal segitu aja. Harus konsisten. Terus harus pintar juga, harus kebanyakan orang sekarang ini pasti punya coach
Kalau orang-orang di komunitas tuh pasti ada coach, ada juga yang nyewa coach pribadi, itu lumayan mahal lah. Tapi Hamda sendiri belajar dari elit-elit nasional, jadi banyak dapat kawan-kawan yang kayak atlet nasional, udah turun pon, udah pengalamannya udah kemana-mana, kayak orang yang udah ada juga yang ikut SEA Games, Asian Games. Belajar dari orang-orang tuh, belajar pengalamannya gimana, motivasinya gimana, kok bisa kayak gini kan. Ya itu tadi, mereka tuh sangat sabar yang konsisten ya, sabar, konsisten, terus mimpi mereka tuh pas tinggi dan mereka mau wujudinnya. Orang-orang kuat aja di sini. Berarti kan tadi ada Hamda juga nyinggung, misalnya kalau kita lari daerah pegunungan dan lari di jalan raya, apakah itu beda ya? Atau dalam lari itu ada beberapa kategori tempat sih Bang. Kalau kita lari di jalan raya tuh namanya road atau jalan raya road. Kalau di hutan tuh namanya trail running. Trail running ya. Hamda udah pernah kedua-duanya atau? Pernah dua-duanya. Ada lagi namanya track and field, itu lari di lintasan. Itu biasanya kalau kayak kejuaraan nasional dari jarak 10 kilo atau 5.000 meter, itu bisa lah di itu tuh, atau 400 meter biasanya itu di track. Nah kalau kebanyakan jaraknya udah jauh, banyak di jalan raya. Kalau enggak di trail atau di hutan atau trekking lah namanya juga kalau orang biasa nyebut. Ya, berarti Hamda dari 3 kategori itu, Hamda lebih suka atau lebih menyenangkan lari di hutan sih Bang, trail running, karena kalau lari di hutan tuh bosan kita hilang, terus kita tuh melihat yang hijau-hijau kan, terus udaranya juga bagus. Cuman kalau lari di hutan tuh resikonya gede juga, apalagi kalau kita lari ke gunung kan terjal. Harus hati-hati, harus tinggi kalau lari ke gunung, resikonya gede. Terus kalau kita cedera tengah jalan atau ketemu hewan buas kan, siapa tahu. Nah untuk mengatasi hal itu tuh harus sering-sering dulu pergi rame-rame sama kawan-kawan, cari sama harus orang, tahu dulu rutin ya, pergi sama orang yang udah pernah lah intinya. Hamda, apakah ini sudah hampir terakhir ya, karena udah lama kan. Jadi Hamda target di tahun ini, apakah ada target maksudnya yang mau dicapai tahun ini? Kayaknya karena wabah ini kayaknya cuman itu aja Bang, jaga kondisi aja untuk tahun depan. Semoga tahun depan itu lebih udah kondusif, event-event udah ada lagi, terus pengen nyobain ikut event di luar negeri sih Bang. Di luar negeri ya, nah sekalian mau lihat dunia luar juga gimana kan, soalnya lari ini udah booming Bang di mana-mana, kayak sepeda kan di sini. Kalau lari ini udah dari dulu sih orang-orang mulai lari, cuman kalau di Indonesia baru beberapa tahun belakangan ini mulai. Kalau misalnya di luar atau di Bandung itu banyak kali event yang banyak. Kalau kayak di Jakarta tuh hampir tiap minggu, malahan di satu kota tuh kadang ada 3 event dalam sebulan, dalam seminggu dalam event. Hari yang sama 3 event, dempet kadang tuh ya. Dan Hamda karena atlet dari amatir ya, atlet dari amatir, bisa dibilang amatir. Kira-kira kalau ditanya suruh deskripsikan Hamda dalam 3 kata, apa kira-kira 3 kata pertama? 3 kata Bang ya. Tidak kenal takut. Tidak kenal takut. Soalnya apapun jenis masalahnya, apapun jenis kegiatannya, nggak pernah takut. Intinya yakin dulu aja. Walaupun kita nggak bisa, tapi harus yakin dulu aja. Berarti kekuatan pikiran itu emang perlu ya. Paling penting tuh Bang. Walaupun kita nempuh ratusan atau puluhan kilometer tuh, kalau pikiran kita kuat, nanti badan ini tuh kayak sugesti lah gitu. Dia nge-sugesti ke badan kita tuh supaya pasti kita kuat. Beda kalau pikiran kita lemah,
badan kita juga kayak lemah. Kira-kira setengah jalan dah juga. Oh ya, kayak orang sakit aja kan, kalau dia Merasa sehat ya. berasa sehat pasti sakitnya tuh nggak terasa, pasti cepat sembuhnya. Tapi kalau dia manjain badannya pasti lama sembuh. Kayak gitulah. Jadi sekian itu dulu di video kali ini. Terima kasih banyak Ya. Anda sudah membagi waktunya dan juga beberapa ilmu yang didapat dari Anda. Nah, Kok sampai di sini dulu, saya Zaki Costa. saya Hamdallah Dini Pedra.